Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas buku dengan judul Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Berawal dari 3 orang pemuda yang tanpa sengaja masuk ke toko kelontong Namiya tepat di tanggal 13 September. Mereka masuk ke toko itu karena seorang direktur wanita yang mereka curigai menatap lama toko tua tak berpenghuni itu. Ketiga pemuda itu bernama Kohei, Atsuya, dan Sota. Ketiganya adalah anak asuh dari Taman Marumitsu. Taman Marumitsu itu semacam panti asuhan. Saat ini, panti asuhan mereka sedang dalam kondisi ekonomi terpuruk dan ketiganya baru saja dipecat dari pekerjaan masing-masing. Di saat bersamaan, ada seorang direktur sukses yang selalu datang ke Taman Marumitsu untuk menawarkan bantuan kepada Taman Marumitsu. Namun, ada rumor yang beredar bahwa direktur itu akan merenovasi Taman Marumitsu untuk dijadikan sebuah hotel. Mendengar rumor itu, Kohei, Atsuya, dan Sota membenci sang direktur dan berencana mencuri harta benda miliknya. Mereka mencuri uang dan kabur menggunakan mobil sang direktur. Dalam pelariannya mobil itu mogok. Lalu mereka memutuskan untuk bersembunyi di bangunan tua yang pernah ditatap lama oleh sang direktur, yaitu toko kelontong Namiya. Ketiganya menelusuri seisi toko kelontong tetapi tidak ada apapun. Tak lama kemudian, Atsuya mengambil amplop yang secara misterius datang ke toko itu. Meski terjadi sedikit perdebatan, akhirnya mereka membuka dan membaca isi surat yang diterima. Tertulis nama pengirim adalah Kelinci Bulan. Isi surat itu berisi tentang kegelisahan Kelinci Bulan tentang memilih antara pacar atau anggar. Setelah membaca keresahan dari Nona Kelinci Bulan, Sota berniat mengirimkan jawaban, tapi Atsuya menentang keputusan itu karena merasa mereka bukanlah orang yang berpendidikan dan memiliki koneksi. Mereka hanyalah seorang pencuri. Namun Kohei meyakinkan bahwa tidak ada salahnya membalas surat itu sembari menunggu pagi. Dengan terpaksa, Atsuya pun mengikuti kedua temannya. Ketiganya saling melontarkan pendapat secara belak-belakan. Tak lama kemudian, balasan suratnya datang lagi. Mereka merasa aneh dengan apa yang terjadi dan merasa khawatir. Meski begitu, mereka memberikan balasan lagi kepada Nona Kelinci Bulan. Kali ini mereka mengawasi kotak surat untuk mengetahui siapa yang sebenarnya mengirimkan surat itu. Tapi percuma saja karena tidak ada seorang pun yang datang dan surat balasan berikutnya telah tiba. Ada beberapa kalimat yang menurut mereka janggal, yaitu Olimpiade tahun depan. Padahal tidak ada olimpiade apapun untuk tahun depan. Terlebih Nona Kelinci Bulan tidak paham apa itu ponsel. Selain itu, Sota juga menyadari satu hal, yaitu posisi bulan tidak bergeser sama sekali. Padahal mereka telah di sana lebih dari 1 jam. Kemudian Sota berteori bahwa toko kelontong Namiya adalah mesin waktu yang artinya jika seseorang mengirim surat dari masa lalu maka akan sampai pada masa sekarang, begitupun sebaliknya. Meski tidak percaya tetapi teori Sota memang masuk akal. Untuk memastikan teori Sota, mereka memberikan balasan kepada Nona Kelinci Bulan untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang dirinya, seperti film dan musik favorit, dan hal-hal yang sedang populer akhir-akhir ini. Ternyata benar loh, teori Sota. Apa yang disebutkan Nona Kelinci Bulan berasal dari tahun 1979. Saat itulah Atsuya dan Kohei percaya bahwa teori Sota memang benar. Setelah berpikir matang-matang, mereka memberikan saran untuk melupakan soal olimpiade. Karena olimpiade tahun depan akan digagalkan. Namun mereka tidak mengungkapkan hal itu. Mereka meyakinkan Nona Kelinci Bulan agar ia tetap berada di sisi sang kekasih.
Kalau kau mencintainya, teruslah mendampingi sampai saat akhir. Namun tak lama kemudian Nona Kelinci Bulan mengirim surat lagi bahwa ia memutuskan untuk mengikuti pelatihan Olimpiade. Atsuya benar-benar geram membaca balasan itu. Ia naik pitam dibuatnya. Ia sudah tidak tahan lagi membaca balasan Nona Kelinci Bulan yang tidak mau menuruti semua saran yang telah ia pikirkan matang-matang. Atsuya menulis balasan bahwa Nona Kelinci Bulan itu bodoh dan segala amarah yang ia tuangkan. Nona Kelinci Bulan membalas surat Atsuya dan justru mengucapkan banyak terima kasih. Ia sama sekali tidak menyesal, meski ia tidak terpilih untuk mengikuti Olimpiade. Ia justru merasa telah memperoleh sesuatu yang lebih berharga dari medali emas. Lalu Atsuya mengajak kedua temannya untuk meninggalkan toko kelontong Namiya. Tapi Sota mencegah hal itu karena ada surat yang datang. Ternyata itu surat dari orang lain, bukan balasan dari Nona Kelinci Bulan. Kali ini pengirimnya bernama musisi toko ikan. Tuan musisi toko ikan merasa bimbang memilih tetap berkarir di dunia musik atau harus melanjutkan usaha warisan keluarga. Setelah berulang kali melakukan balas-membalas surat, akhirnya sang tuan musisi toko ikan tetap melanjutkan karir bermusiknya. Ia selalu ingat dengan balasan dari toko kelontong Namiya tentang suatu hari karir musik Anda akan menyelamatkan nyawa seseorang. Tuan musisi toko ikan tidak mengerti maksud dari hal itu. Kini ia mengisi musik-musik di acara amal sampai suatu hari terjadi kecelakaan besar di Taman Marumitsu. Dan tuan musisi toko ikan meninggal karena menyelamatkan seorang anak kecil. Berkat penyelamatan itu, tuan musisi toko ikan dikenang banyak orang lewat lagunya yang selalu dinyanyikan oleh kakak dari anak kecil yang ia selamatkan. Balasan toko kelontong Namiya benar-benar telah terjadi. Dan ada satu surat terakhir yang melakukan konsultasi dengan Atsuya, Kohei, dan Sota, yaitu seorang gadis berusia 19 tahun yang bimbang memilih bekerja di kantor sebagai office girl atau bekerja di sebuah bar. Setelah berulang kali mendapatkan balasan, sang gadis mendapatkan saran yang menjanjikan, yaitu bekerja di bar selama beberapa waktu sambil belajar tentang ekonomi dan saham. Gadis itu mengikuti saran dengan baik dan kini menjadi direktur sukses yang ternyata rumahnya didatangi oleh Atsuya, Kohei, dan Sota. Mengetahui hal itu, ketiganya tersadar dan berniat mengembalikan semua barang curian dan menyerahkan diri ke polisi. Di akhir novel, terlihat sekali perkembangan karakter dari ketiganya. Satu kalimat yang sangat membuatku takjub dan tertampar adalah dia hendak mengucapkan terima kasih banyak kepada kita untuk para manusia sampah. Dari sini aku sadar bahwa setiap orang memang selalu memiliki sisi baik buruknya masing-masing. Bahkan seseorang yang terkadang sangat kita remehkan mungkin bisa membantu kita di lain hal pada lain waktu. Oh iya, toko kelontong Namiya pada masa lalu itu bernama Namiya Yuji. Ia adalah sosok kakek yang sangat bijaksana dan penuh pertimbangan saat memberikan saran. Bahkan untuk sebuah pertanyaan bercanda, ia tidak pernah menjawab asal-asalan. Suatu hari sang kakek menderita kanker pankreas. Dalam menjalani sisa hidupnya, ia memilih kembali ke toko kelontong Namiya dan berpesan kepada sang anak agar melakukan suatu hal untuk dirinya di usia 32 tahun mendatang. Tak lama kemudian, kakek Namiya meninggal pada tanggal 13 September dan tepat pada hari itu keajaiban toko kelontong Namiya terjadi. Seolah gerbang waktu antara masa lalu dan masa kini terbuka di dalam toko kelontong itu. Ada juga beberapa konsultasi lain dalam novel, seperti seorang perempuan yang bimbang untuk mempertahankan bayi dalam kandungannya atau tidak, seorang anak yang bimbang harus ikut orang tuanya untuk melarikan diri atau tidak, dan konsultasi lainnya. Setiap tokoh dalam novel saling berhubungan dan memiliki pengaruh. Jadi kalau kalian membaca, aku sarankan jangan lewatkan satu halaman pun. Ternyata kakek Namiya dulunya adalah kekasih dari pemilik Taman Marumitsu. Keduanya tidak direstui oleh
orang tua pihak wanita, karena kakek Namiya hanyalah seorang buruh. Sedangkan sang wanita yang bernama Akiko berasal dari keluarga terpandang. Kakek Namiya tidak marah dengan orang tua Akiko. Justru ia merasa itu adalah keputusan yang tepat dan yang terbaik untuk keduanya. Kemudian setelah mengetahui hal itu, kakek Namiya pulang ke kampung untuk menjadi petani dan menikah sampai mempunyai anak. Namun Akiko memutuskan untuk tidak menikah dan tidak mencintai siapapun lagi. Kemudian ia membangun panti asuhan dan mendedikasikan hidupnya untuk merawat anak-anak yang kurang beruntung. Panti asuhan itu dinamakan Taman Marumitsu. Berbagai kisah yang disajikan mempunyai permasalahannya masing-masing. Dari beberapa konsultasi, mungkin kita bisa paham bahwa sang pengirim surat sebenarnya sudah mengetahui solusi terbaik dari permasalahan yang mereka hadapi. Hanya saja, ada keraguan yang membuat mereka bimbang. Disinilah peran orang lain untuk memberikan penegasan dan dukungan secara moral agar kita mempunyai kekuatan untuk benar-benar mengambil keputusan tepat tanpa penyesalan. Di kehidupan nyata juga kadang seperti itu loh. Kita merasa bimbang dan ragu dengan keputusan atau solusi yang kita miliki terhadap permasalahan yang kita hadapi. Padahal memang itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi jangan pernah ragu untuk meminta nasihat atau bercerita dengan orang lain. Karena terkadang nasihat mereka akan sangat bermanfaat untuk kita. Dan orang lain lebih bisa berpikir jernih saat memberikan solusi kepada permasalahan yang kita hadapi. Terus aku juga sangat menyukai tentang konsep sederhana keluarga, yaitu sebisa mungkin kita harus selalu bersama-sama. Selama satu keluarga masih dalam satu kapal yang sama, masih ada kemungkinan untuk kembali ke jalan yang benar. Sebesar apapun masalah keluarga, kalau dihadapi bersama akan bisa terselesaikan. Entah itu memakan waktu yang lama dan sangat berat. Kuncinya adalah kita saling percaya dan bertanggung jawab. Namun saat kepercayaan itu hilang, maka keluarga tidak bisa menjadi utuh kembali. Jangan lupa baca bukunya ya, sampai jumpa di buku selanjutnya.